Di pembahasan kedua, topik kedua, kita pengen ngebahas tentang Classic number 10 dan kenapa sih katanya nomor 10 sekarang itu sudah nggak dipakai. Jadi ini sebenarnya saya tiba-tiba kepikiran ide ini karena pertama eh, kita ini ada embel-embel nomor 10-nya. Jadi mau nggak mau kita harus paham nih, kenapa sih pakai nomor 10? Kenapa? Apa spesialnya nomor 10 gitu kan? Terus kemudian saya ngulik-ngulik dan akhirnya ingat sama interviewnya Rio Ferdinand dengan James Rodriguez tahun 2020 kemarin. Jadi si James Rodriguez ini ngomong kalau menurut dia nomor 10 yang sekarang itu sudah nggak kepake. Jadi klasik number 10. Jadi dalam nomor 10 ini di sini yang menurut James Rodriguez sudah nggak kepake itu klasik number 10. Sekarang pelatih lebih milih memainkan pemain yang box to box atau winger yang bisa main di nomor 10 kayak gitu. Terus James Rodriguez juga di podcastnya Rio Ferdinand ngomong, di interviewnya Rio Ferdinand ngomong kalau anak-anak dulu di 90-an 2000-an itu pengen tuh jadi nomor 10. Jadi istilahnya jadi dulu itu nomor 10 semacam pembeda lah. Sama seperti Subasa kan. Di Jepang itu dia jadi katalisator, dia jadi penyuplai bola, dia jadi kreator serangan, dia yang nyetak gol juga gitu. Seiring berjalannya waktu, nomor 10 akhirnya bergeser, mulai ditinggalkan nih, mulai nggak dipakai sama sama pelatih. Dan saya pengen melihat pandangan teman-teman. Nomor 10 yang kalian menurut kalian yang disebutkan sama James Rodriguez ini benar nggak sih? Aku melihat ada benarnya juga. Setelah si Mirwan beberapa waktu lalu melontarkan materi atau uh, ide untuk membahas masalah ini, aku juga jadi berpikir, iya ya, benar juga ya. Akhir-akhir ini jarang banget kayak aku melihat peran seorang misalkanlah let's say yang terkenal di era zaman 90-an yang kunikmati pertandingannya kayak misalkan Alessandro Del Piero, kemudian Zinedine Zidane mungkin, kemudian beberapa nama yang memang posisinya adalah di nomor 10 yang ku tahu di mana posisinya ada di belakang striker gunanya untuk mendobrak pertahanan lawan dengan kreativitasnya. Uh, Kalau aku melihat di ya kurang lebih 3, 4 sampai 5 musim belakangan ini itu aku jarang banget melihat atau bahkan memang bersama sekali tidak melihat tapi tidak terasa gitu ya bahwa si nomor 10 yang apa lebih banyak didengung-dengungkan orang karena memang perannya cukup krusial di sepak bola di era 90-an di mana saat itu memang awal-awal aku menonton pertandingan enggak masih istilahnya aku tumbuh besar menonton dan menikmati sepak bola pun nomor 10 ini adalah memang salah satu juga yang kukagumi gitu di mana perannya kayaknya komplit banget ya dia bisa mengatur serangan dia bisa berkontribusi terhadap gol juga cuman memang akhir-akhir ini itu sudah hilang gitu. Aku melihat bisa jadi juga karena beberapa tim-tim besar saat ini mereka melakukan apa ya ya kayak bisa dibilang mungkin evolusi taktik mungkin ya. Jadi banyak klub-klub besar yang lebih mengandalkan formasi seperti 4-3-3 di mana 4-3-3 ini kalau aku perhatikan itu justru menghilangkan secara tampak mata gitu peran si nomor 10 ini gitu. Seperti kalau kalau kita lihat bersama lah klub yang memang cukup nyetel banget dengan formasi 4-3-3 seperti Liverpool di mana di 2-3 musim belakangan ini 4-3-3-nya mereka hanya simpel 4-3-3 namun memang sangat sulit untuk ditaklukkan. Tapi di sisi lain justru peran nomor 10 yang kulihat yang seharusnya menjadi kayak poros serangan itu justru malah sekarang berubah menjadi ke sektor sayap kiri kanannya di mana aku melihat peran sentralnya si siapa Trent Alexander-Arnold dan
Robertson itu justru malah lebih difungsikan lebih atraktif untuk membantu serangan dan ternyata cukup berhasil juga kalau kuliah dan itu sampai dengan detik ini masih banyak klub kesulitan untuk bisa mengalahkan mereka dengan formasi 4-3-3 itu. Kemudian juga kalau aku perhatikan Juventus juga cukup sering menggunakan formasi 4-3-3 ini dan juga Real Madrid pun sangat nyaman dengan formasi ini dan memang terlihat akhirnya aku sadar juga sih bahwa wih klub-klub besar yang memang sering menang akhir-akhir ini mereka sudah tidak memfungsikan nomor 10 secara tampak mata nih dan benar sih the classic number 10 itu tadi yang disampaikan James Rodriguez aku merasa menjadi relate nih sekarang bahwa memang sepertinya sudah bergeser pola strateginya, pola formasinya sehingga peran pemain ini atau peran nomor 10 ini sepertinya juga sudah bergeser. Sehingga tidak banyak pemain yang bisa kita lihat kontribusinya sangat detail di peran ini. Mungkin kalau aku bisa menilai sepertinya karakter pemain seperti kayak Kevin De Bruyne itu mungkin sangat komplit apabila diperankan di nomor 10 ya. Cuma kan memang formasinya Pep Guardiola ini tidak secara terlihat memfungsikan peran nomor 10. Dia lebih sering tiki-takanya masih ini sedangkan pemain yang berperan sangat sentral justru pemain di tengahnya untuk bisa merebut bola secepat mungkin dan bisa menguasai pertandingan secepat mungkin. Kalau aku melihat memang sudah bergeser sih. Ya, jadi nomor 10 itu kan banyak nomor 10 yang dimaksud classic number 10 itu yang perannya memang di belakang striker, ya kan? Tapi seiring dengan berjalannya waktu, evolusi taktik segala macam, nomor 10 itu akhirnya jadi banyak interpretasinya juga. Jadi ada yang advance playmaker yang sekarang jadi classic number 10 cuman lebih advance lagi, namanya juga advance playmaker. Terus ada juga yang namanya di playing playmaker. Jadi kayak posisinya Pirlo, kalau di Italia namanya regista. Oke. Terus si Pogba dulu kan pernah jadi di playing playmaker. Jadi perannya lebih ke belakang. Kalau di Argentina itu nomor 10 itu istilahnya enganche dan itu satu-satunya pemain Argentina yang layak menyandang peran itu ya Juan Roman Riquelme dan Nah, mungkin dialah pemain yang ikonik di Classic Number 10. Setelah itu kayaknya udah nggak ada lagi yang nggak ada lagi karena bermain seperti Riquelme ya. karena orang itu dari yang aku baca kan Classic Number 10 itu kenapa nggak terpakai lagi di sepak bola modern itu karena mereka itu secara fisik nggak bisa track back. Mereka cuma mengandalkan visi, passing, dan individual skill. Dan itu jadi salah satu faktor katanya kenapa nomor 10 itu sekarang sudah ditinggalkan. Karena sepak bola sekarang itu lebih struktur, kolektivitas, dan nggak mengandalkan ke satu pemain. Kemudian ada tanggapan? Dia dari tadi Median pengen ngomong nih. Jadi sebenarnya kalau dari aku simpelnya untuk menilai misalnya ini pemain karena tadi Mirwan sempat mention seiring berjalannya waktu pengertian atau definisi ataupun role seorang pemain nomor 10 itu mulai berbeda-beda nih kan. Ada itu yang memang entah RMF yang di belakang striker, ada yang di playmaker, ada yang box to box. Cuman supaya lebih mudah yang dimaksud Mirwan tadi nomor 10 itu kita lihat aja pemain ya punya teknik tinggi tapi agak lambat. Aku sih gampangnya gitu karena kalau misalnya seperti yang dibilang Mirwan tadi seiring dengan perubahan gaya bermain atau seperti yang disampaikan Kakak Timi tadi terkait apa tadi ya evolusi taktik ya. Evolusi taktik. Jadi kalau dihubungkan dengan yang disampaikan ke James Rodriguez di wawancaranya dengan Rio Ferdinand, sebenarnya mungkin itulah yang dirasakannya si James.
makanya disampaikan. Dan di aktual yang kita lihat sekarang ini juga memang lama-lama hilang tuh yang namanya the classic number 10 yang memang dia posisinya di belakang, persis di belakang penyerang nih, dan bukan orang yang ditugaskan untuk track back. Jadi kalau misalnya dibilang pemain yang malas, Riquelme itu dibilang pemain malas, tapi tertutupi dengan memang visinya kan. Teknik oke, visi oke. Jadi memang yang dituntut itu hanya itu. Makanya pelatih-pelatih sekarang itu mulai bergeser, nggak butuh hanya pemain yang hanya seperti itu. Dia butuh orang yang memang punya fisik, punya visi, punya misi, bisa disuruh di sayap, bisa disuruh mundur. Kalau misalnya hanya untuk ngendok nih di 3/4 lapangan, gaya bermain dulu kan dia lebih slow kan, lebih dibanding sekarang nih transisi. Sekarang sudah ada transisi, ada false nine, ada false fullback, ada false winger, ada false ten macam-macam juga. lah. Iya. Macam-macam kan. Ya, benar. Jadi memang terkait perubahan yang sekarang ini bukan salah di pemainnya juga kalau ikut, tapi memang dari perkembangannya, dari pelatihnya juga nggak mungkin dia mau mengorbankan satu pemain nih. Sedangkan lawan yang mau dihadapin itu udah yang gegen pressing nih contohnya kan. Kalau dia mau pakai sistem nomor 10 nih, lawan pasti lebih mudah mematahkan serangannya. Karena apa? Yang disebutkan Kakak Timi tadi, pusat serangan kan di nomor 10 itu kan. Betul. Sedangkan di zaman sekarang DMF atau destroyer itu udah banyak. Yeah. Kalau ketemu dia sama satu destroyer yang memang kayak model-model Kante lah kan. Kemudian tim A itu pakai formasi yang the number 10 tadi. Ya udah selesai tuh tim. Habis itu, iya benar. Ya kan? Jadi opsi pada saat main di saat itu jadi terbatas. Kecuali kalau misalnya nih masih dalam proses training, masih bisa diutak-atik nih taktiknya, strateginya kan. Tapi di selama 2 kali 45 menit seberapa efektif sih kalau misalnya ada perubahan strategi, kalau misalnya ketemu sama lawan yang punya gelandang bertahan tuh yang langsung mematikan dia. Si nomor 10-nya kan. Kalau dari aku sih gitu pandangannya. Benar, setuju sih, aku setuju juga sama pandangannya Mijen. Dan bahkan efek dari katakanlah pemain lawan atau klub lawan sekarang juga lebih banyak cenderung memainkan DM yang sifatnya destroyer seperti tadi disebut Kante gitu ya, sehingga mengakibatkan banyak juga pemain yang sebenarnya memiliki bakat atau natural position-nya ada di classic number 10 misalkan seperti itu. Jadi aku melihat mereka jadi punya beban tambahan di mana mereka harus mempelajari bagaimana menjadi pemain sayap gitu. Mereka harus mempelajari bagaimana peran lain selain natural positionnya mereka, dan itu sepertinya banyak juga korban yang sudah berjatuhan terkait dengan ini. Kalau aku menyoroti, mungkin nanti juga bisa misalkan teman-teman juga bisa setuju ataupun tidak ya, kalau aku melihat ada beberapa pemain yang menjadi korban terkait dengan classic number 10 yang sudah menghilang ini, di mana ya tadi yang sudah disebutkan James Rodriguez, seingatku waktu di 2014 dia di Kolombia itu kan dia cukup nyetel tuh, bahkan ada satu golnya yang keren yang masih terbenak di ingatan waktu lawan klub mana ya yang dia kontrol dada Uruguay balik kalau langsung. nggak salah. Wah itu Uruguay kalau nggak salah itu ya. Uruguay nah, apa? Itu kan pasca itu dia seingatku dia berperan sebagai itu si classic number 10, tapi setelah itu dia dibeli oleh Real Madrid. Dia cukup kesulitan aku melihat untuk bisa mengadaptasikan dirinya di formasi yang dimaksud sama Zinedine Zidane. Kemudian juga aku bisa melihat kayak Philippe Coutinho nih. Coutinho saat di Barca sedangkan sangat mengandalkan sayap nih waktu zaman Coutinho ada di situ. Sedangkan ya kita tahu bersama sehingga akhirnya di loan ke Bayern Munich, kemudian sekarang di loan lagi ke Aston Villa, dan memang dirasa dia tidak cukup bisa menyesuaikan kondisi strateginya di Barcelona gitu. Nah, ya menurutku efek dari adanya ya kalau aku bilang tadi evolusi taktik ini ya, jadi pemain-pemain yang memiliki natural position di classic number 10 ini sehingga akhirnya mereka bisa jadi tidak
tidak bersinar ya. Dua contoh yang tak sampaikan yang aku lihat sih ya itu James Rodriguez dan si Philippe Coutinho. Mungkin juga ada beberapa pemain lain. Mesut Ozil jangan lupa. Siap. Nah, itu dia Mesut Ozil tuh. Bahkan saya mau main keras untuk mencari posisi nomor 10-nya gitu. Mesut Ozil, Yes, Wesley Mesut Ozil, Sneijder. betul. Wesley Sneijder. Yang menariknya lagi adalah tren nomor 10 ini khususnya di Premier League ya. Itu mengalami penurunan dari musim 2004 sejak 2014 sampai sekarang. Dan tren itu dimulai ketika Jurgen Klopp masuk dan memperkenalkan gegenpressing di Premier League. I see. Dan sejak saat itu semua tim mengikuti mencoba mengadaptasi taktiknya Jurgen Klopp. Kemudian ketika ada inovasi baru nih di taktik, kayak Conte masuk di 2016 pakai skema 3 back. Kemudian tim-tim lain juga nih pakai 3 back kan. Pertanyaan saya berikutnya adalah, dengan tren nomor 10 ini semakin menghilang kan sampai musim ini, seberapa besar kemungkinan nomor 10 ini rebound dan akhirnya kembali dipakai? Karena taktik itu sebenarnya nggak berevolusi, cuman sirkulasi aja sih, taktikin dari 4-4-2, terus dari 4-2-4, terus bergeser ke 4-4-2, terus bergeser lagi ke 4-3-3, terus 3-5-2, 4-3-1-2, itu kan sebenarnya cuman recycle aja, recycle. Jadi seberapa besar peluang nomor 10 Classic Number 10 ini kembali muncul ke permukaan? Kecil atau besar kalau melihat perkembangan sepak bola sekarang? Jadi aku sih melihat terkait role nomor 10 ini bergantung ke masa pelatih yang lagi naik daun nih. Tadi Mirwan kan sempat sebut Anthony Conte ya, dari berarti Anthony Conte dan Jurgen Klopp. Aku melihatnya lebih umum itu Guardiola. Memang sekarang lagi masanya itu pelatih Jerman naik nih. Oke. Pelatih Jerman tuh dia lebih modern, lebih dinamis. Dia nggak terpaku tuh sama misalnya. Dulu kan mereka dikenalnya itu mengandalkan fisik lah kan. Dulu yang tapi sekarang pelatih-pelatih yang lahir dari Jerman ini lebih modern, lebih dinamis dia, lebih cair dia, lebih mau ngulik dia. Nah, aku lihatnya nanti kapan nanti muncul mulai lagi rebound nih yang The Number 10 ini, kalau misalnya dari pelatih Amerika Latin mulai naik. Aku ngelihatnya seperti itu. Selama tidak ada nih, karena sekarang kan kalau bisa dibilang pelatih Amerika Latin tuh siapa? Marcelo Bielsa. Iya. Pochettino. Marcelo Bielsa kan kalau bisa dibilang sudah expired kan, kadaluarsa kan. Iya. Dan dia nggak pernah benar-benar pakai nomor 10 selama dia jadi pelatih ya. Aku sih ngeliat nanti kalau misalnya nanti muncul nih seperti angkatannya Jurgen Klopp, ini kan ada Jurgen Klopp, ada Thomas Tuchel, ada Nagelsmann, ada siapa pelatih Jerman itu, Hansi Flick. Hansi Flick, kemudian ada Hasenhüttl kan. Ini kan mereka kalau bisa dibilang seangkatan lah ini kan. Nanti kalau misalnya ada pelatih Amerika Latin, kemungkinan situlah harapannya. Selama tidak ada, kalau menurutku nggak bakalan ada lagi yang nomor 10 ini. Karena kalau Itali kayaknya apa ya, resource-nya kayaknya memang udah nggak ini. Udah setelah pasca Del Piero dan Totti itu kayaknya memang nggak ada harapan. Karena dulu kan awalnya itu sempat penerusnya itu Aquilani kan. Ya. Kemudian yang terakhir itu malah Nicola Zaniolo awalnya. Kemudian terakhirnya malah jadi lain-lain, dia posisinya dibikin the one and only kan. Jadi memang harapannya di situ kalau dari aku. Nanti kalau ada pelatih dari Amerika Latin naik. Amerika Latin ya. Oke. Iya. Kalau aku melihat gini, saat ada satu klub dengan entah itu pelatih lama atau pelatih baru muncul dan mereka bisa mendobrak dominasi ke klub-klub
yang menjuarai liga atau bahkan mungkin sampai ke menjuarai Liga Champions tapi dengan formasi tidak 4-3-3, katakanlah seperti itu. Nah, ini bisa jadi menjadi salah satu langkah awal kebangkitan dari The Classic Number 10 karena salah satu apa namanya taktik yang memang menghancurkan karir The Classic Number 10 ini memang formasi 4-3-3. Di satu sisi ternyata sialnya dalam tanda kutip klub-klub juara liga domestik itu mayoritas menggunakan 4-3-3. Kita lihat Liverpool. Kalau mungkin teman-teman juga bisa coba lihat Juventus yang di musim lalu juga cukup dominan. Sebelum yang Inter ya, sebelum zaman Inter mendobrak itu. Kemudian apa namanya PSG, PSG juga menggunakan itu. Real Madrid juga menggunakan itu. Dan tampak memang klub-klub besar ini menguasai liganya masing-masing, domestic league-nya dengan formasi itu. Dan saya sih berharap apabila paling tidak di lima kompetisi besar di Eropa tiba-tiba ada satu tim baru yang mungkin dibesut dengan pelatih baru, harapanku sih pelatih baru ya, sehingga kita melihat pelatih sepak bola nggak hanya yang itu aja yang sekarang udah eksis gitu, paling tidak ada Jose Mourinho baru di saat Mourinho awal orbit itu dengan Porto gitu, atau pelatih-pelatih kayak Jurgen Klopp yang baru gitu, yang bisa mendobrak gaya permainan sepak bola yang sekarang sudah ada dan sekarang sudah dominan gitu. Karena menurutku itu tadi aku menyoroti lebih ke satu formasi yang banyak dipakai oleh klub-klub besar akhir-akhir ini, dan di mana formasi ini salah satu yang menjadi sorotanku yang mematikan peran nomor 10 ini. Apabila ini nanti didobrak dengan ada formasi baru dan dengan gaya permainan yang baru, di mana itu ternyata bisa menumbuhkan peran oleh si Classic Number 10 yang sudah lama hilang ini, ya mungkin itulah jadi kayak babak baru untuk sepak bola modern, tapi dengan memerankan si Classic Number 10 di situ. Jadi Tapi belum kelihatan nih, jadi belum kelihatan sejauh ini sih mana klub itu belum kelihatan sampai sejauh jadi ini. penerawangannya ke tim itu pokoknya klub Eropa yang bakal Masih Eropa nih. mengembalikan Classic Number 10. Kalau Eropa dari masih. median pelatih Amerika Latin. Amerika Latin ya. Oke. Kalau saya pelatih dari Italia. Kenapa kok bisa pelatih? Karena nomor 10 Classic Number 10 itu pertama dipopulerkan sama Arrigo Sacchi. Oh, oke. Dan Michael Platini dan fakta menarik lainnya adalah ini ada beberapa dari saya melist pemain-pemain yang pernah jadi nomor 10, pernah pakai nomor 10 di Inggris, di Italia, di Spanyol, sama di Inggris, Italia, Spanyol lah. Inggris itu nomor 10 itu nggak pernah kreator. Inggris itu nggak mengenal yang namanya nomor 10 sebagai katalisator. Di Inggris itu semua pemain yang pakai nomor 10 adalah striker. Di Italia nomor 10 itu memang kreator serangan. Totti, Del Piero. Pokoknya pemain yang main di Italia, Rui Costa, Hakan Calhanoglu yang teranyar, Honda. Zidane sebenarnya dia itu struggle di nomor 10, cuman tertutupi sama peran Alessio Tacchinardi, Antonio Conte, Didier Deschamps. Gitu. Jadi Zidane itu menonjol nomor 10-nya itu pas di Prancis, di timnas. Di Inggris itu sama sekali nggak ada pemain nomor 10 yang benar-benar jadi kreator serangan. Teddy Sheringham, Wayne Rooney, Alan Shearer, ya kan? Oh iya, betul juga ya. Robbie Keane, Aguero pun striker. Memang Inggris suka bikin acara sendiri ya kayaknya. Ya kan? Oh iya, benar. Ada satu lagi yang aneh di Inggris tuh. William Gallas nomor 10. Benar nggak masuk akal memang ini. Jadi kalau saya nomor 10 itu kebangkitan nomor 10 lagi mungkin kalau ada pelatih Italia yang bisa mempopulerkan nomor 10 lagi gitu.
kalau saya. Hmm. Nah, tadi nomor 10 menurut kalian nomor 10 yang make nomor punggung 10 yang terbaik siapa? Nomor 10 classic number 10 Di zaman kapan nih? dari 2000 sampai Nah, 2000 ini sekarang. sejak kapan? Dari 2000. Oh, dari 2000. Dari 2000 Di sampai sini sekarang. ini saya ada listnya ya. Kalau dari Arsenal itu tiap tahun tuh tiap musim tuh Arsenal selalu ada nomor 10-nya dari William Gallas sampai Emil Smith Rowe. Cuman yang benar-benar nomor 10 itu Smith Rowe sama Ozil. Tapi yang classic number 10-nya itu cuma Ozil kalau menurutku ya. Smith Rowe itu lebih melebar. Odegaard mungkin paling yang mendekati. Cuman dia nggak nomor 10 ya. Wilshere juga pernah nomor 10, cuman dia bermain lebih ke dalam di sebagai box to box. Terus di Chelsea itu ada Joe Cole, Yossi Benayoun, Juan Mata, Eden Hazard, Pedro, Willian, terus yang terakhir Pulisic. Di Liverpool lebih aneh lagi. Michael Owen, Luis Garcia. Dulu ada pemain namanya Andri Voronin. Itu Oh pakai iya, nomor 10 dari juga. Nggak tahu Rusia tuh itu ya. atas dasar apa itu Liverpool pakai kasih Andri Voronin nomor 10. Ukraina. Ya, Ukraina. Jualan kaos aja di Eropa Timur. Felipe Coutinho. Terus sekarang Sadio Mane. Man City. Siapa coba Man City yang kalian Bernardo ingat pernah Silva. pakai nomor 10? David Silva. Selain Aguero. Robinho, ya. David Silva itu enggak nomor 10. Oh enggak ya? Enggak, dia enggak pakai nomor 10. Oh, ini maksudnya yang pakai baju nomor 10 yang ya? pakai nomor 10, yang pakai jersey nomor 10. Oh. Aguero, Zeko, Grealish yang sekarang. Yang dulu Johnson Shaun Boateng, Antoine Siberski, Jamel Abdul itu pemain. Siberski, United, Sheringham, Van Nistelrooy, Rooney, Zlatan, terus sekarang Rashford. Spurs semuanya striker. Teddy Sheringham, Robbie Keane, Darren Bent, Adebayor, Soldado, sama Gareth Bale. Nah, di Italia nomor 10 itu benar-benar kreator gitu. Jadi memang penyerang lubang lah istilahnya, trequartista. Rui Costa, Seedorf. Mungkin yang aneh dari Milan tuh cuma satu, Kevin Prince. Pernah pakai nomor 10. Kevin Prince Boateng. Honda Calhanoglu, nomor 10-nya Milan yang pernah pakai Milan dari tahun 2000. Juve Del Piero, Tevez, Pogba. Roma nih, sampai sekarang cuma satu yang pakai nomor 10. Iya, Totti ya. Totti. The Prince. Jadi sekarang masih pensiun nomornya. Nomor 10 masih pensiun sampai sekarang. Nggak ada yang pakai nomor 10. Itu kayaknya bakal selamanya tuh. Yang nggak ada identitas Italia itu Inter. Nomor 10-nya itu memang Inter nggak pernah pakai nomor 10 di taktiknya mereka. Mungkin cuma eranya Mourinho kayaknya. Setelah Adriano nomor 10 baru Sneijder kalau nggak salah. Iya, setelah Adriano nomor 10 baru Sneijder. Terus yang setelah Sneijder Joao Mario. Terus Seedorf yang sebelumnya kan, Stefan Jovetic striker juga itu nggak kepake juga. Kalau di Spanyol kita tahu lah, nomor 10 Spanyol tuh yang di Barcelona Messi sama Ronaldinho. Ya kan? Ronaldinho sebenarnya dia lebih ke nggak sih? Apa ya? Winger nggak sih dia? Ada yang mengatakan kalau nomor 10 mati itu karena Ronaldinho. Karena Ronaldinho terlalu kompleks. Jadi ada yang bilang nomor 10 itu mati karena sebenarnya awalnya dari Ronaldinho. Ronaldinho bisa main di winger, bisa main jadi classic number 10, bisa jadi striker juga. Jadi evolusinya nomor 10 itu berawal dari Ronaldinho katanya. Katanya sebagian orang ya. Nah, dari sekian nama, siapa pemain best
number 10 menurut kalian dari tahun 2000 sampai 2020? Kalau Kita mau dari nama urutin apa gimana nih? Nggak usah diurutin. satu nama aja Eh, kali gitu ya. Iya, jadi best 5 aja lah. Kebanyakan kalau best Oh, 10, best five, best 5 best aja. five. Kak Timi. Dari tahun Kalau aku dari 2000 sampai dengan 2000 sekarang lah ibaratnya gitu ya. Tapi dengan peran yang beda-beda ini maksudnya yang bernomor punggung bener-bener nomor punggungnya tertulis 10 gitu ya maksudnya. Dominasiku adalah memang para pemain yang berlaga di Liga Italia saat itu. Seperti kalau dari nomor 5 aku memilih Rui Costa di nomor 5 nih ya. Rui Costa, kemudian seperti kalau tadi yang sudah disebutkan nomor 4 Clarence Seedorf, kemudian di lompat dulu ke nomor 2 dan nomor 1, nomor 2-nya Alessandro Del Piero, nomor 1-nya Francesco Totti. Menurutku dua nama ini memang tidak bisa dipisahkan dari, selain mereka juga merupakan legenda klubnya masing-masing, tapi untuk di Italia apabila kita bicara nomor 10 ya kita bicara dua orang ini gitu. Ikonnya memang udah nggak bisa lepas dari dua orang ini kalau menurutku ya. Nomor 1-2-nya kalau dia dari dari kualitas dan legendary-nya mereka sebagai seorang pemain gitu ya. Aku tetap bahkan klubnya pun sampai mempensiunkan nomor 10 ini loh. Makanya aku tidak heran dan nggak ragu juga untuk memposisikan si Francesco Totti di peringkat pertama, kemudian Alessandro Del Piero di peringkat kedua, karena dua pemain ini bermain cukup simple tapi memang benar-benar menjadi kreator serangan yang efektif lah sepanjang aku ikutin pertandingan mereka di 2000 sampai dengan mereka pensiun. Nah, yang di peringkat 3 ini berarti tadi kan sudah ada Rui Costa 5, Clarence Seedorf 4. 3 siapa kalau kita bicara? Ya oke lah, saya masukkan Zinedine Zidane di situ lah ya, meskipun tadi Mirwan juga sempat mengatakan dia agak struggle nih di peran yang pasti number 10 untuk di sini. Cuman aku merasa dia juga sebenarnya the second dari legend menurutku ya di eranya saat Juventus benar-benar sangat ditakuti di Serie A saat itu. Kalau kita bicara Juventus saat itu memang Zinedine Zidane dan Alessandro Del Piero, dua nama yang pasti langsung terbersit diingatan saat kita bicara Juventus di era-era 90-an akhir 2000-an awal gitu. Jadi kalau tak rekap, nomor 5-nya Rui Costa, 4-nya tadi Clarence Seedorf, nomor 3-nya Zinedine Zidane, nomor 2-nya Alessandro Del Piero, dan nomor 1-nya The Prince Francesco Totti. Fun fact lagi nih soal Zidane. Zidane selama di Juve nggak pernah pakai nomor 10. Secara nomornya? Iya, dia nggak pernah pakai nomor 10, tapi di timnas pakai nomor 10 dia. Di klub dia pakai nomor 21. Iya juga ya. Itu berarti kita memasukkan kan di list atau nggak apa-apa, karena dia legend, masukin aja. Oke, kalau aku itu sih. Tapi agak absurd juga sih Zidane dipasang di nomor 3. Karena kalau bicara Totti dan Del Piero, aku merasa dua pemain ini di peran ini tidak tergantikan sih memang. Iya. Memang kalau aku melihat ya. Karena memang aku pribadi sudah suka MU dari tahun sekitar 98. Setiap main lawan klub-klub Italia itu pasti deg-degan. Terutama ya kalau lawan Juve, meskipun kita Roma pernah ada rekor yang cukup fantastis menang 7-1, cuman setiap lawan klub Italia menurutku kesulitan, terutama lawan Juventus kesulitan, meskipun akhirnya mungkin bisa menang tapi itu dengan perjuangan yang teramat sangat berdarah-darah dulu gitu, dan itu tidak lepas dari peran dua legend yang tak sebutkan di nomor 2 dan nomor 3 tadi gitu. Oke. Yan, tadi itu dari Timi dan saya agak heran karena nggak ada nama Mesut Ozil sama Lionel Messi, bahkan Ronaldinho nggak masuk di 10 best 10-nya di best 5 number 10-nya kakak Timi. Aku kurang menikmati permainan mereka. Oke. Karena Anda pasti benci Barcelona ya. Iya, betul sekali. Siapa lagi yang bisa bikin tangannya Sir Alex gemeteran? Itu cuma
Barcelona, kurang ajar bener memang. Jadi Decul kalau pengen ngerujak silahkan dirujak, saya persilahkan. Enggak bercanda. Midian gimana? Sama atau berbeda? Aku sih menyorotinya dari pas di peak performance-nya dan gelar yang diraih ya. Jadi karena memang di zamannya Wesley Sneijder dan Ozil di Madrid nih. Ozil di Madrid bukan Ozil di Arsenal. Jadi dan bukan Sneijder di Arsenal, bukan Sneijder di Madrid ya. Jangan ketukar. Bukan Sneijder di Madrid. Iya. Dua nama ini justru aku malah di antara 1-2 nih. Wesley Sneijder dengan Mesut Ozil. Kenapa bukan misalnya, karena dari nama besar yang lain masih ada sebenarnya di luar dari Mesut Ozil sama Wesley Sneijder ini, cuman yang betul-betul bisa dinikmatin, bisa nggak yang terlalu kaku banget nih. Ozil tuh kalau misalnya dibilang lari dulu di zamannya Madrid, bisa lari deh tuh. Mesut Ozil. Yang bisa bikin Ozil kayak gitu, yang bisa bikin Ozil kayak gitu tuh Mourinho. Iya dulu Mourinho. Iya. Mourinho yang dulu. Mourinho yang dulu. Kan Mourinho yang sekarang. Ya sekarang kan. Oke, lanjut. Jadi mungkin Mesut Ozil aku tempatkan di nomor 1 karena dia menjadi pelayanan terbaik buat seorang Ronaldo. Jadi bukan hal mudah itu menjadi pelayan buat pemain terbaik dunia kan. Oke. Kemudian yang kedua Wesley Sneijder. Yang ketiga itu supaya nggak berdosa, Juan Roman Riquelme. Wah, oke. Jadi memang kalau misalnya dibilang apakah di masanya Riquelme ini mengikuti sekali, enggak, cuman di zamannya sisa-sisa di Villarreal itu masih dapat tuh. Zaman-zaman di Villarreal. Jadi kalau misalnya dibilang Riquelme ini pemain lambat, enggak juga, cuma karena memang otaknya itu selalu satu langkah di depan lawannya. Jadi selain dari visinya bagus, dia keeping ball-nya, melindungi bolanya itu, bodinya yang bisa dibilang cukup bongsor ya, agak tinggi, itu bisa dimanfaatkannya. Juan Roman Riquelme. Kemudian yang keempat mungkin ini Luka Modric. Nggak tahu sih kalau Luka Modric nih bisa dibilang number 10 seperti yang lain. Cuman pertama kan dia nomor 10 di Madrid kan. Dan posisinya memang kalau bisa dibilang dia sering bertukar dengan Toni Kroos untuk masalah pengaturan serangan. Yang aku soroti kenapa aku masukkan di list ini, nggak semua pemain yang dibeli Madrid dari luar tuh, dari Inggris, bisa bertahan sampai seusia dia ini nih, masih bisa bertahan dengan siapapun pelatihnya, dia masih bisa tuh. Walaupun awalnya nggak tahu, aku lupa ya, awal dibeli dari Spurs itu dia langsung nomor 10 apa tidak. Sekarang dia nomor 10 dan masih jadi starting 11. Itu bukan sesuatu yang mudah kalau menurutku ya. Si Luka Modric ini. Apa tadi kamu mau komen apa? Tapi Modric ini dia perannya lebih sentral, bukan di klasik. Nah, jadi kalau misalnya memang karena kita nih bergeser nih ke arah 2010 ke sini, jadi memang agak susah kita kan. Timeline ya. Oke. Berdasarkan zamannya kan. Jadi kalau ya, kita mau cari seperti Juan Roman Riquelme, susah kita ini yang sekarang ini. Yang betul-betul Riquelme kan. Jadi memang aku sesuaikan tuh waktunya. Si Modric memang kalau misalnya dibilang dia pas di belakang striker, enggak. Dia di CMF-nya dia sebayakan. Tapi memang dia jadi yang bisa dibilang box to box bisa. Bukan gelandang bertahan juga yang di playmaker ya.
Tapi Iya. memang dari dia lah, entah dia jadi pemantulnya, dia kemudian jadi yang terupas ke striker. Yang pertama Ozil, yang kedua Wesley Sneijder, yang ketiga Riquelme, yang keempat siapa? Luka Modric. Yang kelima nih mungkin nggak tahu ya, sebagai penghormatan juga mungkin. The Prince of Rome. Aku posisikan nomor 5. Karena gini, kenapa aku posisikan dia nomor 5? Jujur kalau misalnya yang di zamanku itu nggak terlalu menikmati. Karena memang sudah mungkin di akhir-akhirnya. Karena kalau bisa dibilang, yang aku ingat dari Totti itu cuma satu. Dia itu satu-satunya pemain yang paling jago kalau soal backheel passing ya. Oke. Jadi backheel passing. Tapi kalau misalnya yang peran seperti Ozil, Sneijder, Riquelme, kayaknya nggak terlalu menikmati. Makanya aku paling posisi itu yang memang betul-betul aku nikmati pada saat nonton. Totti memang dia punya karisma pemain nomor 10. Punya apa ya? Brand atau image yang memang dia di foto dari belakang itu ikonik sekali kan. Rambutnya, nomornya, fontnya kan. Jadi kalau dari segi menikmati kurang, karena memang lagi di zaman habis-habisnya mungkin itu. Bukan pas masa kemasannya mungkin, jadi mungkin. Iya, bukan masa kemasannya. Menarik pilihannya karena nggak ada nama Messi sama Ronaldinho. Wah, kalian ini mau dikutuk sama dewa sepak bola kayaknya. Karena aku menyoroti gini, Pak. Aku lebih suka kalau permainan sepak bola itu lebih kolektif, lebih sepak bola itu lebih tidak individualis gitu. Karena justru malah aku melihat seninya adalah di saat individu-individu ini saling bersatu mengkreasikan sebuah atau merepresentasikan mengimplementasikan sebuah taktik yang diset oleh seorang pelatih gitu, sehingga mereka bisa mengkombinasikan satu sama lain, di mana setiap pemain kan pasti memiliki keunikan sendiri-sendiri, memiliki talenta sendiri-sendiri, tapi dengan talenta itu mereka bisa menggabungkan di sini. Nah, aku justru malah lebih menikmati di mana sebuah tim itu bisa menghidupkan peran si classic number 10 ini, di mana dia sebagai kreatornya, dia sebagai kayak yang mengatur rekan-rekan timnya untuk seperti apa, untuk bisa sampai mencapai tujuan bersama, dalam hal ini berarti mencetak gol sebanyak-banyaknya agar mendapatkan 3 poin misalkan seperti itu. Lebih ke situ, dan aku melihat dua pemain dewa tanda kutip yang legenda tanda kutip yang aku sebut tadi itu lebih ke individualistis. Jadi aku kurang justru ya sebenarnya oke, mereka bagus, ya udah aku ucap sebagai bagus. Memang greatest of all time individu secara individu ya oke. Aku mengakui juga. Secara kenikmatan dalam menikmati sepak bola saat melihat mereka bertanding itu, aku jujur aja kurang, karena aku lebih suka dengan sepak bola yang sebagai sebuah kolektivitas dibandingin sebuah show of individu. Berani itu sekali sih ya. Berani sekali ya kakak Timi malam ini ya. Ronaldinho sama Messi itu kalau menurutku karena memang dia sudah mereka punya kemampuan individu overpower. Ya. Karena overpower itu jadi perannya sebagai nomor 10 itu jadi nggak sengaja tuh. Ngerti? Karena memang sebenarnya dari ini kita bicara dari perspektif offensive perspektif ya. Jadi bukan yang overpower semuanya dia bisa dilakukan. Tapi memang di wilayah yang mau di kanan, di kiri, di tengah, di depan, karena memang dia dua pemain ini Ronaldinho dan Messi ini punya talenta spesial lah kan. Jadi bukan karena memang dia ditugaskan khusus di Classic number 10. Karena apa? Contoh kalau Riquelme itu disuruh dia di sayap nggak bisa dia tuh. Memang di situ aja dia kan. Iya. Messi disuruh RWF disuruh second striker bisa dia tuh, AMF bisa kan.
Iya. Kemudian disuruh jadi striker sendiri, jadi pemantul atau lain-lain bisa dia. Tapi Iya. memang karena nggak bisa juga disalahkan. Lu sih terlalu jago gitu. Udahlah lu aja yang main sendiri Karena dah. apa? Karena kalau misalnya kita memang mau ngambil yang paling jago, ya memang sih menghibur iya kan. Ya. Dari jumlah gol oke, gelar oke, apalagi mau ini selesai acara kita kan, langsung close the door kita. Wah, ini pilihannya nggak ada Messi, Ronaldinho, berani sekali kalian berdua malam ini ya. Wah. Kalau 5 Justru besar aku- pun sama aja nih, Man. Kalau aku, Sorry aku tambahkan satu. Kalau terkait Oke. Barcelona, justru Hah? aku lebih menarik bahas Rivaldo dibanding ya Rivaldo itu nomor Ronaldinho 10. sama Iya. Messi. Oke. Iya. Iya. Rivaldo itu ikoniknya kaki kirinya, Kaki jadi kiri ya. Dan aku lebih saltonya, menarik dan ke saltonya. Rivaldo. Iya. Saltonya mantap. Kalau Lanjut. aku ya, Kalau Mirwan siapa nih? kalau aku menikmati Totti main di Roma. Dan kalau Midian tadi nyebut back heel-nya yang dia ingat dari Totti itu back heel-nya, kalau aku yang kuingat dari Totti itu Palonetonya dia. Oke. Jadi Totti itu dua teratas lah kalau aku. Oke. Yang pertama itu kalau aku Ronaldinho. Oh. Tapi dia nggak di belakang striker loh dia. Aku semata-mata Ronaldinho karena cari aman. Enggak Ronaldinho. Kalau aku pertama Ronaldinho, terus yang kedua Totti. Ya karena dia ya nomor 10 yang ikonik memang. Nomor 3 Del Piero. Nomor 4 sama nomor 5 ini yang masih nggak ada jawaban, belum bisa mutusin, tapi kayaknya nomor 4 Riquelme. Meskipun saya nggak ada ingatan yang membekas di pertandingannya Riquelme pakai di Boca Juniors atau pas dia di Villarreal. Cuman dari highlight-nya, dari berita artikel-artikelnya, dan orang sampai dia itu cuman satu-satunya pemain yang dilabeli enganche, playmaker. Jadi menurut saya ya Riquelme layak lah di nomor 4. Yang terakhir saya pengen antara Sneijder sama Ozil sih. Dua-duanya itu dipengaruhi sama Mourinho. Jadi Mourinho aja nih. Mourinho aja nih. Tapi kalau dari individu, saya milih Ozil nomor 5. Sneijder ya dia punya kontribusi di Inter, tapi konsistensi selama beberapa musim itu Ozil itu lebih konsisten, dan mengamini pernyataannya Midian, bisa menjadi pelayan buat Cristiano Ronaldo itu bukan tugas setiap pemain, dan sepertinya ya Ozil layak lah ada di 5 besar. Jadi Messi dia terlalu dewa, jadi nggak layak sudah masuk di nomor 5. Oke.